Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja ya, enggak usah pembukaan. Kita sampai di hadis yang ke-16 dari kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Langsung saja kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi Usfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. An Aliyin bin Abi Thalibin karamallahu wajhah, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da sholatil fajri asra marratin lam yasil ilaihi dambun fi dalikal yaumi wa in jahada asyaitanu. Jadi siapapun ya, man biasanya kan diartikan barang siapa ya, itu yang mainstream. Tapi saya beda, siapapun ya, siapapun yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir ayat ya, surat Al-Ikhlas berarti setelah sholat subuh ya, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka dosa tidak akan sampai kepada orang tersebut pada hari tersebut meskipun setan telah berusaha. Ya, maksudnya orang tersebut itu tidak akan melaksanakan dosa yang disebabkan oleh setan. Jadi masih ada kemungkinan orang itu berbuat dosa kalau sumbernya itu dari syahwat, hawa nafsu. Nah, itu beda lagi ya. Wahiyya suratun makiyatun. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Wahiyya arba'u ayatin, terdiri dari 4 ayat. Wa khamsa asrota kalimatan, terdiri dari 15 kalimat. Wa sab'atun wa arba'una harfan, terdiri dari 47 huruf. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ubay bin Ka'bin, diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi alaihi salatu wassalamu qol, dari Nabi alaihi salatu wassalamu beliau bersabda, man qara'a suratal ikhlasi marratan wahidatan u'tiya minal ajri kamisli ajri mi'ati syahidin. Siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas walaupun hanya sekali, maka orang tersebut akan diberi pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan faka'annama qara'a sulusal qur'ani wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a sulusayil qur'ani wa man qara'aha salasa marratin faka'annama qara'al qur'ana kullahu. Dari sahabat Anas bin Malik ya, Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa atau siapapun yang membaca qul huwallahu ahad alias surat Al-Ikhlas ya, meskipun hanya sekali ya, di sini urut ya. Kalau orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka seolah-olah dia itu membaca sepertiga Quran. Siapapun yang membaca qul huwallahu ahad tadi itu 2 kali, maka seolah-olah dia membaca 2/3 Quran. Dan siapapun yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka seolah-olah orang tadi itu membaca Al-Quran seluruhnya. Kemudian di sini ditambahi wa man qara'aha ihda asyrata marrah ya, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra'a. Siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga bagi orang tersebut yang terbuat dari yakut berwarna merah. Ya, jadi yang awal tadi itu membaca Al-Ikhlas sebanyak berapa tadi? 10 kali. Kalau yang sekarang itu 11 kali. Ya, itu semua ada hadisnya, ada riwayatnya ya. Wa kana sababun nuzuli hadhihi surati, adapun untuk sebab turunnya surat ini, yaitu qala Ubay bin Ka'bin wa Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyah wa Sya'bi wa Ikrimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abul Aliyah, Asy-Sya'bi serta Ikrimah radhiyallahu taala anhum ajmain
Pada saat itu ijtama'a kuffar Makkah wa hum Amir bin Tufail wa Zaid bin Qais wa ghairuhum haduru. Jadi pada saat itu orang-orang kafir Mekah antara lain Amir bin Tufail, Zaid bin Qais dan pembesar-pembesar lain dari kafir Quraisy, mereka itu hadir. Wa qalu, kemudian mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammadu, sif lana rabbaka amin dahabin au min fiddatin au hadidin au nuhasin." Wahai Muhammad, deskripsikan kepada kami Tuhanmu. Apakah dia terbuat dari emas atau dari perak atau dari besi atau dari tembaga? Fa inna alihatana atau alihatina. Fa inna alihatana min hadhil asya'i. Karena sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami itu terbuat dari sesuatu ini. Jadi bukan kemarin ini sudah pertanyaan lama sih. Lafadz ilahun, apakah punya jamak atau tidak? Kalau misalkan saya ditanya seperti itu, maka kalau secara lafadz ilahun itu punya jamak yaitu alihatun, ya. Tapi kalau secara akidah ilahun itu nggak punya jamak, ya, karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Nah itu beda ya, dilihat dari sisi bahasanya atau dari sisi akidah ya. Itu kalau saya jawabnya seperti itu. Nah kemudian faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, Nabi di sini menjawab, ana Rasulullah innallaha la yushbihu syai'an wa la aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi. Ya, sesungguhnya saya adalah utusannya Allah, sesungguhnya Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Dan saya tidak akan mengatakan Allah itu adalah sesuatu min tilqa'i nafsi, sesuai dengan keinginan saya sendiri. Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surata. Kemudian Allah menurunkan surat ini, wa qala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah, zat yang Maha Esa. Allah adalah zat yang menjadi tempat kita meminta pertolongan. Allah itu tidak melahirkan serta tidak dilahirkan, serta Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Ya. Kemudian selanjutnya qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, as-samadu alladzi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrabu walau kana mujawwafan lahtaja ila syai'in wa huwa la yahtaju ila syai'in bal kullul khalaiqi muhtajuna ilaihi. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksud dari lafaz as-samad adalah Allah itu tidak memiliki jauf. Jauf itu artinya bisa rongga atau lambung ya. Saya bingung ini arti yang tepat itu apa. Tapi di sini saya artikan Allah itu tidak memiliki rongga. Sehingga di sini Allah itu tidak perlu makan dan tidak butuh minum. Kalau seandainya Allah itu punya rongga, punya organ tubuh, mungkin maksudnya seperti itu ya, maka pastinya dia akan butuh kepada sesuatu. Akan tetapi nyatanya Allah itu tidak membutuhkan sesuatu. Justru seluruh makhluk itu malah butuh kepada Allah. Nah gitu. Itu maksud dari as-samad. Kemudian dikatakan wa yuqalu as-samadu ay lam yalid wa lam yulad, ya. Maksud dari as-samad ya lam yalid wa lam yulad, yaitu Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa yuqalu lam yalid laisa lahu waladun fayarisu mulkahu. Kemudian maksud dari lam yalid, Allah tidak melahirkan, adalah Allah itu tidak memiliki anak yang nantinya akan mewarisi kerajaannya. Kemudian walam yulad, maksud dari Allah itu tidak dilahirkan adalah laisa lahu walidun fayarisu anhu. Allah itu tidak memiliki orang tua yang mana Allah akan mewarisi kerajaannya, yang mana Allah itu mendapatkan warisan kerajaan dari orang tuanya, itu enggak ada ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maksud dari Allah itu tidak memiliki satu apapun yang bisa menyamainya, yaitu laisa lahu diddun wala niddun wala syabihun wala ahadun yusakiluhu. Tidak ada satupun did itu lawan. Kalau didul kalimat itu kan lawan kata ya. Maksud didun itu ya intinya itu apa ya, antitesa atau apa itulah maksudnya. Maksudnya tidak ada ya, yang membandingi, wala nidun, dan juga tidak ada yang nidun juga sama ya, bandingan, wala syabihun, tidak ada yang menyerupai, wala ahadun, tidak ada satupun yusakiluhu yang menyamai Allah gitu.
Nah, kemudian selanjutnya ini untuk kisahnya. Wa fi riwayatin annan nabiyya alaihi salatu wassalamu lamma kharaja ilal madinati ijtama'a kuffaru Makkah ala babi darin nadwati wa hiya fi sikati Abi Jahlin. Dalam suatu riwayat bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalamu ketika beliau itu keluar menuju Madinah, ketika beliau keluar ke Madinah, orang-orang kafir Mekah itu berkumpul di depan pintu Darun Nadwah atau di depan gerbang Darun Nadwah. Ini salah satu daerah ya, saya cek kemarin di Google itu Darun Nadwah itu nama salah satu daerah, yaitu di jalannya Abi Jahal. Nah ini maksudnya gimana, mungkin di sekitaran rumahnya Abu Jahal, mungkin maksudnya seperti itu ya. Waqalu, dan mereka itu berkata begini, man yarudda, ya dibaca jazm ya, dijazmkan sama man yarudda Muhammadan ilaina aw ra'sahu nu'tihi mi'ata naqatin hamra'a sudal hidqati. Siapapun yang bisa menyerahkan Muhammad kepada kami, atau kalau misalkan tidak tubuhnya secara utuh, kepalanya saja itu diserahkan kepada kami, maka kami akan memberi orang tersebut 100 ekor unta merah yang bola matanya berwarna hitam kelam. Faqama rajulun yuqalu lahu Suraqah bin Malik. Kemudian berdiri sosok laki-laki yang bernama Suraqah bin Malik. Waqala, dan dia berkata begini, ana arudduhu ilaikum, saya yang akan menyerahkan Muhammad kepada kalian. Fadominu lahu hadhil amwala, ya. Maka orang-orang kafir tadi itu menjamin bagi Suraqah hadhil amwala, harta-harta ini, yaitu 100 ekor unta tadi ya. Nah kemudian setelah dijamin, oke, saya akan kasihkan, pokok intinya serahkan dulu ya. Itu oke, deal. Fakharaja khalfahu wa atraka an-nabiyya alaihi salatu wassalamu fasalla sayfahu liyaqtulahu. Maka kharaja khalfahu, maka kemudian Suraqah itu keluar khalfahu, di belakang Nabi. Mungkin maksudnya itu membuntuti ya. Nah kemudian Suraqah itu mendapati Nabi ya, mendapati Nabi alaihi salatu wassalamu, kemudian dia menghunuskan pedangnya untuk menghabisi ya. Bahasanya saya perhalus, untuk menghabisi Nabi Muhammad. Fasaharatil ardu li amrin nabi alaihi salatu wassalamu fa amaral ardo famasakathu fa safala yasfulu fatasfulu, ya mungkin bacaan seperti itu ya, fatasfulu rijlu farasihi fil ardi ila rukbati. Nah kemudian bumi ini tunduk dengan perintahnya Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan bumi untuk, ya mungkin untuk menahan siapa tadi, Suraqah ya. Kemudian famasakathu, kemudian bumi pun menahan Suraqah ya. Kemudian kaki kudanya Suraqah itu jatuh atau tenggelam di dalam bumi sampai ke rukbah, lututnya Suraqah. Jadi yang kudanya benar-benar tenggelam ya, sedangkan yang Suraqah itu tenggelam sampai lututnya. Faqala, maka Suraqah pun berkata, ya Rasulullah, al-aman, al-aman. Ya, ini mungkin bacanya al-amana ya, uridu al-amana, membuang fi'il ya. Wahai Rasulullah, aman, saya minta aman ya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anjahu Allah taala. Kemudian Nabi atau Rasul berdoa, kemudian Allah menyelamatkan Suraqah. Ya, fasara sa'atan, maka kemudian Suraqah pun ya kembali normal ya. Fasara, maka berjalan sa'atan pada saat itu. Summa salla sayfahu wa arada qatlahu fatasfulu rijlu farasihi fil ardi hatta akhadathu al ardu ila suratihi. Nah, kemudian Suraqah ini masih berniat untuk menghabisi Nabi. Kemudian dia itu menghunuskan pedangnya dan ingin untuk melenyapkan Nabi. Akan tetapi lagi-lagi kaki kudanya Suraqah itu tenggelam ke dasar bumi sampai, nah sekarang itu buminya itu menelan Suraqah sampai pusarnya. Faqala, maka kemudian Suraqah berkata, al-amannya satu kali ya di sini. Ya Rasulullah, aman, saya minta aman, damai saja. La af'alu ba'da hadza syai'an, saya tidak akan berbuat apapun setelah ini ya. Intinya sudah menyerah ya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anjahu Allah taala. Kemudian Rasulullah berdoa, setelah itu Allah menyelamatkan Suraqah.
Fanazala an farasihi wa ja'a baina yaday naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah peristiwa itu Suraqah pun turun dari kudanya, kemudian dia itu datang di hadapan untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jalasa, kemudian dia duduk. Waqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni man ilahuka haitsu kana lahu qudratun mislu hadhihi. Wahai Rasulullah, tolong beritahu saya siapa Tuhanmu. Kok bisa Tuhanmu ini mempunyai kekuatan yang seperti ini? Amin dahabin, amin fiddatin. Apakah Tuhan Anda ini terbuat dari emas atau dari perak? Fanakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu sakitan maliyan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau, atau kalau bahasa Jawa halusnya itu mustaka nih Kanjeng Nabi. Beliau menundukkan kepala sakitan diam malian, diam yang cukup lama. Setelah itu fanazala Jibrailu alaihi salamu. Turun malaikat Jibril waqala, dan malaikat Jibril berkata, ini membawa wahyu ya. Qul ya Muhammadu huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Artinya sudah di samping ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian qul fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fi. Artinya juga ada di samping. Yakni maksudnya adalah yakhluqukum fihi ay fir rahimi. Maksudnya adalah Allah itu menciptakan kalian semua fihi, di dalam rahim, ay fir rahimi. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Allah adalah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Faqala Suraqah, maka Suraqah di sini berkata, ya Rasulullah, a'rid aliyya al-islama. Wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada saya Islam, atau perlihatkan kepada saya Islam. Fa'aradu alaihi al-islama fa'aslama wa hasuna islamhu. Maka kemudian Nabi pun menjelaskan Islam kepada Suraqah. Kemudian Suraqah masuk Islam dan Islamnya menjadi baik. Nah, gitu. Kemudian kisah terakhir, wa hukiya anna nabiyya alaihi salatu wassalamu kana jalisan ala babil madinati. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalamu sedang duduk di depan Madinah, di depan gerbang Madinah ya. Idmarat janazatu rajulin. Tiba-tiba lewat jenazah sosok laki-laki. Ya, dipikul banyak orang ya, enggak mungkin jenazah terbang sendiri, enggak mungkin ya, dipikul banyak orang. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalamu hal alaihi dainun. Nabi bertanya, apakah orang ini punya utang? Faqalu alaihi dainu arba'ati darahima. Para sahabat menjawab, iya, dia punya hutang sebanyak 4 dirham. Faqala nabiyyu alaihi salatu wassalamu sallu alaihi fa inni la usalli ala man kana alaihi dainu arba'ati darahima famata walam yu'addiha ya betul. Maka Nabi pun bersabda, ya udah kalau itu kalian semua solati mayat ini atau jenazah ini, karena sesungguhnya saya itu tidak mensolati orang yang masih punya hutang sebanyak 4 dirham, kemudian dia meninggal dunia tapi utangnya belum dibayar. Nah, setelah itu fanazala Jibrilu. Nah, kalau di sini Jibril bukan Jibril ya. Fanazala Jibrilu alaihi salamu wa qala ya Muhammadu innallaha azza wa jalla yaqra'uka salama. Malaikat Jibril turun dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mengucapkan salam kepada engkau. Wa yaqulu, dan Allah berfirman begini, ba'astu Jibraila bisurati adamiyyin wa addadainahu. Kemudian Allah berfirman begini, saya telah mengutus Jibril dengan penampakan sosok manusia yang sudah membayar hutang jenazah tadi. Faqala, maka di sini malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, kum fasolli fa innahu maghfurun. Wahai Muhammad, berdiri dan solati mayat tadi, karena mayat tadi itu sudah diampuni. Wa yaqulu, dan di sini kayaknya malaikat Jibril ini ya. Dan malaikat Jibril pun berkata, man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Siapapun yang mau sholat kepada jenazahnya orang tadi, maka Allah akan mengampuninya.
Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalamu, maka di sini Nabi alaihi salatu wassalamu bertanya, ya akhi ya Jibrailu, min aina lahu hadhil karamatu, ya min aina lahu hadhil karamatu. Wahai saudaraku Jibril, kira-kira keramat ini itu didapatkan orang ini dari mana? Berasal dari mana keramat ini kok ada pada orang ini? Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, liqiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surata qul huwallahu ahad. Disebabkan karena orang ini itu setiap hari itu membaca surat qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Nah, ini ijazah ya. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali tapi setiap hari ya. Istiqomah itu yang paling berat itu ya. Li'anna fiha bayana sifatillahi ta'ala wa sana'a alaihi, menjadi isimnya anna ya. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat penjelasan sifat-sifat Allah dan pujian-pujian kepada Allah. Qala, kemudian di sini kayaknya ini Nabi ya atau malaikat Jibril, wallahu a'lam. Qala, kemudian berkata atau bersabda, man qara'aha fi jami'i umurihi marratan wahidatan la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannati. Siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas di sepanjang umurnya itu hanya 1 kali saja, maka orang tadi itu tidak akan keluar dari dunia sampai orang tadi itu melihat tempatnya di surga. Khususon man qara'aha fi sholawati al-khamsi fi kulli yaumin kada marratin. Apalagi bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas di sholat 5 waktu. Nah, ini tradisinya orang NU ya. Terutama ya saya juga sih, saya kebanyakan kalau surat sunnah itu ya pakai qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Itu wes konsistennya itu. Mungkin ya kadang saya selingi ya alam nasro serta alam taro, kemudian ya al-hakum takasur serta wal asri, kemudian inna anzalna inna a'tayna, ya sering-sering lah. Tapi yang paling sering ya itu qul ya ayyuhal kafirun serta qul huwallahu ahad. Itu kalau saya pribadi. Tapi itu di surat sunnah loh ya gitu. Khususnya bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas di sholat 5 waktu di setiap hari kada marrat 100 kali ya. Kada kayak mengkono-mengkono marotin imbalan, kayak mengkono-mengkono ya sejumlah 100 kali itu tadi ya. Maka tasfa'u lahu yaumal qiyamati wal jami'i. Nah, apa kemarin bacanya? Aqribaihi ya, apa kemarin saya lupa ya. Mimman qad istaujabat alaihin naru. Maka surat Al-Ikhlas tadi akan menyelamatkan orang tadi di hari kiamat dan kepada seluruh kerabat-kerabatnya, yang mana kerabat-kerabatnya itu termasuk orang-orang yang diwajibkan masuk neraka. Ya pokok intinya selama masih muslim loh ya. Kalau sudah kafir ya sudah gak bisa. Pokok intinya kalau masih muslim kok kerabatnya tadi itu harus masuk neraka, maka bisa mendapatkan syafaat barokahnya itu tadi surat Al-Ikhlas ya. Alhamdulillah bagi yang sering mengamalkan surat Al-Ikhlas ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk hadis selanjutnya, hadis yang ke-17 ini 2 halaman, jadi nggak panjang-panjang amat. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dan kita tutup ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.